pesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan memoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Dalam bacaan dan liturgi hari ini ada 4 hal yang ingin saya bagikan bagi kita semua dalam liturgi hari ini biasa yang ke-15. Yang pertama, saya percaya bahwa kita semua yang telah dibaptis, apalagi yang sudah menerima sakramen Krisma, kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa kita adalah seorang misionaris, seseorang yang diutus. Bagi Anda yang menerima sakramen Krisma mungkin 20 tahun yang lalu, bukan yang dikrismakan oleh Monsinyur Kardinal Soeharto, tapi kardinal sebelumnya, mungkin diingat waktu itu ketika Krisma sedikit ditampar pipinya. Masih ingat? Kalau tidak ingat nanti saya ingatkan setelah pulang misa. Bapak Ibu, itu ditampar bukan karena kardinalnya iseng, bukan Bapak Ibu, tetapi untuk mengingatkan, karena ini tradisi Eropa, bahwa mereka yang ditampar diingatkan bahwa mereka adalah seorang utusan dan seorang kesatria. Kita orang Kristen yang telah dibaptis, maaf kalau di Indonesia kita di sini memahami Kristen itu hanya teman-teman Protestan. Kita ini adalah orang Kristen. Kita ini adalah seorang yang diutus, seorang misionaris. Yang kedua Bapak Ibu, Nabi Amos itu diutus. Seseorang yang diutus itu punya tempat dan tujuan. Nah, di mana tempat perutusan kita? Sesuai dengan panggilan dan pelayanan Anda. Sebagai seorang imam, saya diutus untuk melayani sakramen-sakramen dan bagi Bapak Ibu semua yang ada di sini. Bagi Anda yang menjalani hidup berkeluarga, seorang istri diutus bagi suami, seorang suami diutus bagi istri. Dan jika mereka dikaruniai anak, maka mereka juga diutus untuk melayani anak-anaknya, dan anak diutus untuk menghormati orang tua. Kita tidak diciptakan karena Tuhan sedang iseng saja Bapak Ibu. Kita diciptakan karena punya perutusan, dan perutusan kita jelas. Dan yang ketiga, itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah kalau kita seseorang yang diutus dan tujuan kita jelas, tapi kita paham Bapak Ibu, kadang-kadang sebagai imam pun saya punya kelemahan, punya banyak tantangan. Anda yang berkeluarga ataupun tidak berkeluarga, Anda pasti punya jatuh bangun dalam perjalanan kehidupan ini. Yang punya keluarga dan berkeluarga, sebagai seorang suami, pasti Anda punya tantangan, atau orang bilang itulah salib. Seseorang yang diutus pasti ada tantangan. Dan dalam bacaan Injil dikatakan dengan sangat indah bagi kita semua. Jangan bawa ini, jangan bawa itu. Maksudnya apa? Kita percaya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu, mungkin dalam perjalanan perutusan kita mungkin lelah, capek, penuh tantangan. Tapi ingat, kita mengandalkan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang pertama, ingat bahwa kita adalah seseorang yang diutus.
Yang kedua, kita ingin punya utusan dan jelas tugas keputusan kita. Pun bagi mereka yang belum menikah atau akhirnya memutuskan untuk tidak menikah seperti saya. Dan yang ketiga, dalam perjalanan keputusan itu pasti penuh dengan tantangan, tapi kita percaya kepada Tuhan saja. Dan akhirnya yang keempat, yang mungkin Bapak Ibu tunggu sih. Semoga demikian. Amin. Mari kita mengakui